Halo, jumpa lagi dengan aku di materi sistem periodik. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari golongan, periode, dan blok, di mana ketiganya merupakan komponen penyusun sistem periodik. Nah, sebelumnya, nama aku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai sesi kali ini, kita memulainya dengan sebuah quotes dari B.B. King. Jadi, menurut beliau, the important thing about learning is that nobody can take it away from you. Artinya, suatu keistimewaan mengenai belajar adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari kamu. Jadi teruslah belajar dan jangan khawatir seseorang akan mengambil pelajaran itu dari kamu. Seperti itu. Tapi jangan pelit-pelit juga ya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, berikut adalah gambaran sistem periodik unsur yang digunakan hingga saat ini. Nah, sistem periodik unsur ini terdiri dari 3 komponen penyusun, yaitu golongan, periode, dan blok. Nah, pada sesi kali ini kita akan berfokus pada golongan. Jadi golongan terdiri dari 3 jenis, yaitu golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Apa sih golongan itu? Jadi golongan merupakan kolom atau lajur vertikal pada tabel periodik. Nah, golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur. Nah, golongan terdiri dari 3 jenis, yaitu golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Kita akan mulai dengan golongan utama. Yang pertama adalah golongan 1A. Golongan 1A ini disebut juga dengan golongan logam alkali. Nah, berikut adalah unsur-unsur yang terkandung dalam golongan 1A ini, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, golongan 1A ini memiliki elektron valensi Ns1, di mana N adalah jumlah kulit atau periodenya. Kita lanjut ke golongan 2A. Golongan 2A ini disebut juga dengan golongan alkali tanah, yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, golongan 2A ini memiliki elektron valensi Ns2. Nah, kita lanjut lagi ke golongan 3A. Golongan 3A disebut juga dengan golongan keluarga boron. Golongan ini terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, thallium, dan ununtrium, di mana ununtrium merupakan unsur buatan. Nah, golongan 3A ini memiliki elektron valensi Ns2, Np1. Nah, lanjut ke golongan 4A. Jadi, golongan 4A ini dikenal dengan nama keluarga karbon, karena unsur pertama dari golongan 4A adalah karbon. Nah, unsur yang terkandung dalam golongan 4A adalah karbon, silikon, germanium, timah, timbel, dan flerovium, di mana flerovium juga merupakan unsur buatan. Golongan ini memiliki elektron valensi Ns2, Np2, atau dapat disingkat Ns2P2. Lanjut ke golongan 5A. Golongan 5A disebut juga dengan golongan keluarga nitrogen. Sama halnya dengan golongan keluarga boron dan juga keluarga karbon, diberi nama keluarga nitrogen karena unsur pertama yang terkandung dalam golongan ini adalah nitrogen. Unsur lain yang terkandung dalam golongan ini adalah fosfor, arsen, antimoni,
bismut, dan unun peptiun, di mana unun peptium merupakan unsur buatan. Nah, golongan ini memiliki elektron valensi Ns2p3. Kita lanjut ke golongan 6A. Golongan 6A disebut juga dengan golongan keluarga oksigen. Terdiri dari oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, dan lifemornium. Lifemornium juga merupakan unsur buatan. Nah, golongan ini memiliki elektron valensi Ns2p4. Kita lanjut ke golongan 7A. Golongan 7A disebut juga dengan golongan halogen dan terdiri dari fluorin, bromin, klorin, iodin, astatin, dan unun septium, di mana unun septium juga merupakan unsur buatan. Dan golongan ini memiliki elektron valensi Ns2p5. Nah, mengapa golongan ini disebut juga dengan golongan halogen? Karena halogen artinya dapat menghasilkan garam. Nah, seperti yang kita ketahui, 4 unsur pertama dari golongan 7A ini yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin dapat membentuk garam jika digabungkan dengan logam. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke golongan 8A, golongan utama yang terakhir. Golongan ini disebut juga dengan golongan gas mulia, yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan unun noktium. Mengapa disebut gas mulia? Karena unsur-unsur yang terkandung dalam golongan ini memiliki elektron valensi yang stabil atau duplet untuk helium dan yang lainnya oktet. Nah, unsur ini memiliki elektron valensi Ns2p6 atau Ns2 untuk helium. Nah, sebenarnya unsur-unsur terakhir dalam golongan utama ini seringkali tidak dianggap masuk ke dalam golongan tersebut karena merupakan unsur yang dibuat sendiri oleh manusia atau unsur buatan. Nah, lanjut ke golongan transisi. Golongan transisi memiliki elektron valensi sebagai berikut. Untuk 3B, S2D1, 4B, S2D2, 5B, S2D3, 6B, S1D5, 7B, S2D5, untuk 8B, S2D6, S2D7, dan S2D8, kemudian S1D10 untuk 1B, dan S2D10 untuk 2B. Untuk golongan transisi 6B dan 1B memiliki elektron valensi S1D5 dan S1D10 karena unsur elektron valensi berikut adalah elektron valensi dalam keadaan stabil di mana subkulit D terisi setengah penuh dan penuh. Lanjut ke golongan transisi dalam. Jadi golongan transisi dalam memiliki elektron valensi 4F untuk lantanida dan 5F untuk aktinida. Golongan transisi dalam ini berada di dalam golongan 3B pada tabel periodik. Biasanya dia diletakkan di bagian bawah dari tabel periodik, seperti itu. Nah, sekian materi pada sesi kali ini. Kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi golongan terdiri dari 3 jenis, yaitu golongan utama, yaitu 1A hingga 8A, golongan transisi 3B hingga 1B, dan golongan transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida. Sekian sesi kali ini, terima kasih telah belajar bersama kami. Selamat belajar dan semoga sukses!